Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Protection and Security Operating System, yang dimana bila kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu proteksi dan keamanan pada sebuah sistem operasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nora selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Operasi. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Hibzi Rahmatullah. Saya saat ini menempuh kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika dan pada saat ini saya berada pada kelas Teknik Informatika B angkatan 2020. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelum masuk ke materi proteksi dan keamanan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu sistem operasi. Jadi, sistem operasi adalah sebuah perangkat atau seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Yang dimana maksudnya di sini, sistem operasi ini merupakan sebuah perangkat program atau perangkat lunak yang membantu kita untuk menjalankan aplikasi di komputer. Dijelaskan di sini juga, tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer, kecuali program saat booting. Jadi maksudnya, tanpa adanya sistem operasi ini, kita tidak akan bisa menjalankan atau memainkan sebuah program di komputer. Dan contoh sistem operasi modern saat ini yaitu ada Linux, Android, iOS, macOS, dan yang paling terkenal saat ini yang sering kita gunakan yaitu Microsoft Windows. Kemudian, keamanan komputer. Keamanan komputer adalah suatu perlindungan yang diusahakan oleh suatu sistem informasi dalam rangka mencapai sasaran hasil yang bisa diterapkan atau cara untuk memelihara integritas, kerahasiaan, dan tersedianya informasi. Sistem operasi hanya satu porsi kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem. Tapi karena peran sistem operasi mengendalikan pengaksesan ke sumber daya, di mana perangkat lunak lain pengaksesan sumber daya lewat sistem operasi, maka sistem operasi menempati posisi yang penting dalam pengamanan sistem. Dan juga teman-teman perlu diingat bahwa perangkat lunak aplikasi juga memberikan risiko keamanan. Jadi tidak menutup kemungkinan aplikasi-aplikasi yang sering kita install dapat juga menimbulkan risiko keamanan pada laptop kita atau komputer kita. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menginstal suatu aplikasi. Lanjut ke pembahasan pertama yaitu tentang protection atau proteksi. Proteksi adalah mekanisme sistem operasi yang mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Objek-objek tersebut bisa berupa perangkat keras seperti CPU, memori, disk, printer, dan lain-lain, atau perangkat lunak seperti program, proses, berkas, basis data, dan lain-lain. Di beberapa sistem, proteksi dilakukan oleh sebuah program yang bernama Reference Monitor, yang dimana Reference Monitor ini berfungsi yaitu untuk mengontrol semua akses perangkat lunak ke objek atau perangkat data. Tiap kali ada pengaksesan sumber daya PC yang diproteksi, sistem pertama kali akan menanyakan Reference Monitor tentang keabsahan akses tersebut. Reference Monitor kemudian akan menentukan keputusan apakah akses tersebut diperbolehkan atau ditolak. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu security atau keamanan. Pengguna sistem komputer sudah tentu memiliki data-data dan informasi yang berharga baginya. Melindungi data-data ini dari pihak-pihak yang tidak berhak merupakan hal penting bagi sistem operasi. Inilah yang disebut dengan keamanan atau security. Sebuah sistem operasi memiliki beberapa aspek tentang keamanan. Di antaranya ada aspek ancaman, aspek penyusup, dan aspek musibah. Dari segi aspek ancaman,
Secara umum, sistem komputer menghadapi ancaman terbukanya data-data rahasia, pengubahan data-data oleh orang yang tidak berhak, juga pelumpuhan sistem dengan adanya denial of service atau DOS. Dari segi aspek penyusup, saat ini banyak orang yang mencoba masuk ke dalam sistem operasi dengan berbagai macam tujuan. Ada yang hanya sekadar mencoba menjebol sistem operasi, atau biasa disebut hacking. Ada juga yang mencoba mengambil keuntungan dari tindak penjebolan itu, yaitu cracking. Tidak hanya disusupi oleh manusia, sistem operasi juga menghadapi ancaman keamanan dari program-program penyusup, yang disebut malicious program atau malware. Yang dimana malware sendiri memiliki pengertian yaitu program yang menyusup ke dalam sistem operasi dan memiliki tujuan-tujuan tertentu seperti mengambil data-data pribadi, mengambil alih komputer, dan seringkali bertujuan merusak, yang termasuk kategori malware, diantaranya yaitu ada virus, keylogger, worm, trojan, dan spyware. Kemudian terdapat 4 macam kejahatan komputer. Di antaranya, yang pertama yaitu pencurian waktu komputer. Ini meliputi waktu yang diperlukan memperbaiki sistem komputer setelah terkena virus. Kemudian yang kedua, pencurian data, manipulasi program komputer, dan yang terakhir, pencurian software maupun pengkopian software. Pembahasan selanjutnya yaitu masalah-masalah keamanan. Di dalam keamanan, terdapat 2 masalah penting, yaitu kehilangan data dan juga penyusup. Yang pertama, kehilangan data dapat disebabkan antara lain karena adanya bencana seperti gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Di antaranya contohnya itu seperti ketidakberfungsian pemroses. Kemudian ada juga kesalahan program atau bug. Dan yang ketiga, kesalahan manusia. Misalnya seperti kesalahan pemasukan data ataupun eksekusi program yang salah. Kemudian yang kedua, penyusup. Terdiri dari penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tak diotorisasi. Kemudian yang kedua, penyusup aktif, yang mengubah data yang tak diotorisasi. Kategori penyusupan. Yang pertama, lirikan mata pemakai non-teknis pada sistem time sharing kerja. Pemakai dapat diamati orang di sekelilingnya. Bila dengan lirikan mata itu dapat mengetahui apa yang diketik pengisian password, maka pemakaian non-teknis dapat mengakses fasilitas yang bukan haknya. Kemudian yang kedua, penyadapan oleh orang dalam. 3. Usaha hacker dalam mencari uang. Kemudian yang keempat, spionase militer atau bisnis. Masuk ke pembahasan ancaman-ancaman keamanan. Sasaran pengamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Kebutuhan keamanan sistem komputer dikategorikan dalam 3 aspek. Yang pertama, yaitu kerahasiaan. Maksudnya, keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi dan dimodifikasi tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data di sistem. Yang kedua, integritas, yaitu keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Yang ketiga, ketersediaan, yaitu keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Berdasarkan fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi ancaman terhadap sistem komputer, dikategorikan menjadi 4 ancaman. Yang pertama, yaitu interupsi, yaitu sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau tak berguna. Interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contohnya, penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk, pemotongan kabel komunikasi. Ini merupakan contoh gambar dari interupsi. Yang kedua, intersepsi, yaitu pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya, ancaman terhadap kerahasiaan data, penyadapan terhadap data di jaringan, mengcopy file tanpa diotorisasi.
Yang ketiga, modification, yaitu mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda, memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Yang keempat, yang terakhir yaitu fabrication, yaitu pihak tak diotorisasi menyisipkan objek palsu ke dalam sistem, memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, penambahan record ke file. Kemudian untuk pembahasan terakhir, yaitu prinsip pengamanan sistem komputer. Yang pertama, rancangan sistem seharusnya public. Maksudnya, membuat proteksi yang bagus dengan asumsi penyusup mengetahui cara kerja sistem pengamanan. Kedua, dapat diterima, yaitu tidak mengganggu kerja user dan kebutuhan otorisasi pengaksesan. Ketiga, pemeriksaan otoritas satu waktu, yaitu pemeriksaan dilakukan pada awal, setelah itu tidak diperiksa. Kemudian kewenangan serendah mungkin. Berikan kewenangan serendah mungkin bagi pemakai, hanya untuk melakukan tugasnya. Yang terakhir, mekanisme yang ekonomis. Mekanisme sekecil dan sesederhana mungkin sehingga mudah untuk diverifikasi. Ya, teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.